Dan janganlah mereka menyembah selainnya, berupa patung, saingan, dan berhala. Itulah sebabnya, siapa saja yang memperkenankan perintah ini maka Allah akan memberikan keamanan kepada dirinya di dunia dan akhirat. Dan, barang siapa yang berbuat durhaka kepadanya, maka dia akan mencabut keamanan itu, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman-Nya, dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tempat penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Surat An-Nahl, ayat 112. Demikianlah ringkasan tafsir surah Quraisy. Segala puji dan nikmat milik Allah semata. Surah ke-107, Al-Maun. Surah Makkiyah ada 7 ayat, diturunkan setelah surah At-Takaatsur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Ayat 1. Itulah orang yang menghardik anak yatim ayat 2. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin ayat 3. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat ayat 4. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya ayat 5. Orang-orang yang berbuat ria ayat 6. Dan menahan barang yang berguna ayat 7. Allah berfirman, tidakkah kamu melihat, hai Muhammad, orang yang telah mendustakan hari di mana mereka akan dikembalikan, dibalas, dan diganjar? Itulah orang yang menghardik anak yatim, yaitu orang yang menguasainya kemudian menelantarkan haknya. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa di dalam memenuhi beban kehidupannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang mengakhirkan sholat sehingga keluar dari waktunya. Orang-orang yang berbuat ria. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah telah bersabda, barang siapa menyiarkan kepada orang lain tentang amal baiknya maka Allah akan memperdengarkan amal orang itu kepada makhluknya, kemudian menghinakannya dan merendahkannya. Di antara perkara yang berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, orang-orang yang berbuat ria, ialah bahwa orang yang beramal karena Allah semata, kemudian diketahui oleh orang lain dan dikagumi, maka hal ini tidak termasuk ria. Dalilnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mushili dalam musnadnya bahwa Abu Hurairah berkata, aku pernah sholat. Kemudian datanglah seseorang kepadaku dan aku bangga karena ibadahku itu. Aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda, kamu telah mendapatkan 2 pahala. Pahala karena beribadah dengan sembunyi-sembunyi dan pahala karena beribadah dengan terang-terangan. Dan menahan barang yang berguna. Yaitu, mereka tidak berbuat ihsan dalam beribadah kepada Tuhannya dan tidak berbuat ihsan kepada sesama, sampai-sampai tidak mau pula meminjamkan barang yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh orang lain, walaupun barang itu akan tetap ada dan kembali kepada mereka. Mereka itu orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan berbagai macam barang yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-maun itu adalah zakat. Pengertian ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar. Hasan Basri mengatakan, al-maun berarti orang yang apabila sholat maka dia ria. Bila tidak sholat, dia tidak menyesal. Dan, dia enggan mengeluarkan zakat hartanya. Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang arti al-maun, maka dia menjawab, ia adalah barang yang biasa digunakan oleh manusia, seperti kapak, katel, ember, dan barang-barang lain yang serupa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa al-maun itu adalah perkakas rumah tangga.
dan tidak mau memberikan pertolongan baik dengan uang atau dengan barang yang bermanfaat. Itulah sebabnya Muhammad bin Ka'ab mengatakan, dan menahan barang yang berguna, yang dimaksud al-maun di sini adalah al-ma'ruf berbuat baik. Karenanya, telah ditegaskan dalam sebuah hadits, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mani, dengan sanadnya dari Amir bin Rabi'ah bahwa Ali bin Fulan An-Namiri berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Bila bersua maka disambut dengan salam dan dia membalasnya dengan sambutan yang lebih baik, serta dia tidak menahan al-maun. Aku bertanya, apa al-maun itu, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, batu, besi, dan barang lain yang serupa. Demikianlah ringkasan tafsir surah Al-Maun. Segala puji dan nikmat milik Allah semata. Tentang sholat yang ditinggalkan. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan kebolehan mengakhirkan sholat dengan sengaja dari waktu yang telah ditetapkan, sehingga orang yang mengakhirkan sholat dengan sengaja itu mempunyai dalil untuk menyusul dan mengkodanya. Dan, tidak ada dalil yang ditetapkan oleh orang-orang yang berpandangan tentang kebolehan menggoda sholat kecuali sabda Rasulullah, barang siapa tertidur dari melaksanakan sholat atau lupa, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika ingat. Tidak ada kafarat baginya kecuali dengan melakukan hal itu. Hadits ini, dengan jelas sekali, membantah mereka, bukan mendukung mereka. Sebab, mereka telah mengkiaskan orang yang mengakhirkan sholat dengan sengaja dengan orang yang mengakhirkan sholat karena uzur. Ini merupakan kias al-farik kias untuk dua permasalahan yang berbeda, seperti terlihat dengan jelas. Sebab syari, Allah yang maha bijaksana yang telah menggolongkan orang yang tertidur sehingga tidak melaksanakan sholat dan orang lupa sebagai orang-orang yang terkena uzur, lalu dia diperintahkan untuk melaksanakan sholat tersebut sebagai kewajiban, bukan sebagai koda dengan segera, ketika dia bangun atau ingat. Maka orang ini, dengan keadaan yang seperti ini, adalah dimaafkan, sebab bukanlah menjadi kekuasaannya untuk bangun atau ingat, kecuali bila Allah menghendakinya. Maka di manakah letak persamaan orang ini dengan orang yang mengakhirkan sholat dengan sengaja dalam keadaan ingat dan terjaga? Sedangkan, Rasulullah sendiri mengatakan, barang siapa meninggalkan satu kali sholat dengan sengaja maka dia telah berlepas diri dari jaminan Allah dan Rasul-Nya. Atau seperti sabda lainnya. Di samping itu, mereka juga beralasan dengan qada sholat yang telah dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya pada Perang Khandaq, walaupun mereka sendiri mengetahui bahwa kejadian ini telah dihapuskan dengan adanya sholat khauf. Dan, mereka tidak dapat menjadikan peristiwa itu sebagai alasan. Telah kami jelaskan permasalahan-permasalahan ini dengan penjelasan yang menyeluruh dalam tulisan kami yang bertajuk Nusyususi Syariah ATS Sabitah fi Hukmi Qada'i Sholawatil Faitah. Teks syariah yang formal ihwal hukum mengkoda sholat, dan telah diterbitkan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang memfatwakan tentang kebolehan mengkoda sholat yang terlewat dari waktunya, telah membuka walaupun dengan tidak ada maksud dari ihwal hukum mengkoda sholat, dan telah diterbitkan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang memfatwakan tentang kebolehan menggodla sholat yang terlewat dari waktunya, telah membuka walaupun dengan tidak ada maksud dari mereka, satu pintu, bahkan beberapa pintu untuk meninggalkan sholat secara keseluruhan. Mengingat orang yang meyakini bahwa dia masih mendapatkan kemungkinan untuk mengkoda sholat, maka pertama-tama mungkin dia hanya meninggalkan satu waktu saja, kemudian berlanjut menjadi 2 waktu, 3, kemudian 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sampai pada akhirnya dia meninggalkan sholat secara total. Kita berlindung kepada Allah dari hal demikian. Lain halnya bila dia mengetahui bahwa bila dia meninggalkan satu sholat saja maka dia tidak mungkin lagi untuk mengkodanya, walaupun dengan sholat 1 abad. Maka dia akan berusaha keras untuk tidak meninggalkan sholat walaupun 1 kali.
Dari sini terlihatlah perbedaan yang terang mengenai akibat pandangan yang mengatakan kebolehan mengqadha sholat dan tidaknya. Allah lebih tahu. Allah yang akan menunjukkan jalan kebenaran. Muhammad Nasib Rifai. Surah ke-108, Al-Kautsar. Surah Makkiyah ada 3 ayat, kebanyakan para qari berpendapat surah ini surah Madaniyah, diturunkan setelah surah Al-Adiyat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak ayat 1. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus ayat 3. Imam Muslim meriwayatkan dalam syahihnya bahwa Anas bin Malik berkata, ketika Rasulullah berada di tengah-tengah kami di dalam masjid, tiba-tiba beliau pingsan sejenak. Kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kami bertanya, apa yang telah membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Beliau menjawab, baru saja diturunkan 1 surah kepadaku. Lalu beliau membaca, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus. Tahukah kalian Al-Kautsar itu? Tanya beliau. Kami menjawab, hanya Allah dan Rasul-Nya yang tahu. Rasulullah bersabda, ia adalah sebuah sungai yang telah dijanjikan oleh Allah kepadaku. Di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak sekali. Ia adalah sebuah kolam yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejana untuk minumnya adalah sejumlah bintang yang ada di langit. Tiba-tiba ada seorang hamba yang ditarik dari kalangan mereka. Maka aku akan berkata, ya Tuhan. Dia adalah salah seorang umatku. Allah menjawab, engkau tidak tahu apa yang telah dia perbuat setelahmu. Dengan adanya riwayat ini, ada sebagian ahli qiraat yang berpendapat bahwa surah ini Madaniyah. Demikian pula para ahli fikih berpendapat bahwa basmalah itu termasuk surah dan ikut turun bersamanya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik secara marfu, artinya hadis ini langsung disandarkan kepada Nabi bahwa Rasulullah bersabda, aku masuk surga. Ternyata di sana terdapat sungai yang kedua sisinya dipenuhi dengan kemah-kemah yang berkilauan. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Anas bin Malik berkata, ketika Rasulullah mikraj ke langit, dia mengatakan, kemudian aku mendatangi sungai yang kedua sisinya dipenuhi dengan kubah-kubah yang bertatahkan mutiara di tengahnya. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, apa ini? Dia mengatakan, ini adalah Al-Kautsar. Lalu aku menyentuh aliran air sungai itu, ternyata terdapat kasturi asli. Kemudian aku bertanya, apakah ini, wahai Jibril? Dia menjawab, inilah Al-Kautsar yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala untukmu. Adapun firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Ini telah diterangkan sebelumnya bahwa ia adalah sebuah sungai yang terdapat di surga, sebagaimana yang tertera dalam hadits Anas berikut periwayatannya. Sedangkan firman Allah Ta'ala, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, berarti sebagaimana kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah sungai yang telah diterangkan, maka beribadahlah kamu dengan ikhlas kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Yaitu, hendaklah kamu melaksanakan sholat wajib dan nafilah dengan ikhlas. Demikian pula halnya dengan kurbanmu, yaitu sembelihan kamu, maka hendaklah engkau menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Ta'ala, dengan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Hal ini sebagaimana firman-Nya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah bagi Allah, Rob sekalian alam. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat sesuai dengan sholat kami dan berkurban sebagaimana kurban kami, dia telah melakukan pengorbanan dengan benar. Barang siapa yang berkurban sebelum sholat, dia tidak mendapat pengorbanan yang benar.
Berdirilah Abu Burdah bin Niyar dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah menyembelih seekor kambing sebelum sholat dan aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang orang-orang sangat ingin makan daging." Rasulullah menjawab, "Kambingmu itu adalah kambing daging." Dia berkata lagi, "Akan tetapi, aku masih punya anak kambing yang belum mencapai umur yang aku sukai daripada 2 ekor kambing. Bolehkah aku berkurban dengannya?" Rasulullah menjawab, "Boleh untukmu dan tidak boleh untuk orang lain sesudahmu, selamanya." Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus, yaitu sesungguhnya orang-orang yang membencimu dan membenci risalah yang kamu bawa berupa petunjuk, kebenaran, keterangan yang terang benderang, dan cahaya yang nyata itulah orang yang abtar, artinya putusnya kebaikan, pertolongan, kekuatan dan semacamnya, yaitu kaum minoritas, lebih hina, dan yang akan dilupakan orang." As-Sidi mengatakan, mereka itu, bila anak-anak laki-laki mereka mati, maka akan dikatakan kepada orang yang ditinggalkannya, "Batrun, terputuslah keturunan." Maka ketika putra-putra Rasulullah yang laki-laki wafat, mereka mengatakan, "Batara Muhammad. Muhammad telah terputus keturunannya." Maka ketika itulah Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itulah orang-orang yang terputus." Sekali-kali tidak. Bahkan, Allah telah mengabadikan nama Muhammad di benak-benak umat manusia. Dan telah mewajibkan syariatnya di atas pundak-pundak hamba-hamba Allah. Syariat itu terus berlanjut sepanjang masa, sampai hari umat manusia dikembalikan dan dikumpulkan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan solawat dan salam kepadanya sampai saat umat manusia akan dipanggil. Demikianlah, ringkasan tafsir surah Al-Kautsar. Segala puji dan kenikmatan hanyalah milik Allah semata. Surah ke-109, Al-Kafirun. Surah Makkiyah ada 6 ayat, diturunkan setelah surah Al-Ma'un. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir. Ayat 1. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat 2. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat 3. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat 4. Dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat 5. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat 6. Ditegaskan dalam Sahih Muslim dari Jabir, Rasulullah membaca surah ini dan surah Qul Huwallahu Ahad ketika melaksanakan 2 rakaat tawaf. Juga ditegaskan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah juga membaca kedua surah ini ketika melaksanakan 2 rakaat sunnah fajar. Dalam Musnad Ahmad dari Ibnu Umar dikatakan, Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Kafirun dalam 2 rakaat sebelum sholat fajar dan 2 rakaat setelah maghrib lebih dari 20 atau 10 kali. Imam Abul Qasim At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabalah bin Haritsah, yaitu saudara Zaid bin Haritsah, bahwa Nabi bersabda, "Bila engkau hendak tidur, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Sebab surah ini merupakan pembersihan dari syirik." Dalam hadits lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu, artinya hadis ini langsung disandarkan kepada Nabi, Qul ya ayyuhal kafirun itu sama dengan 1/4 Al-Quran. Surah ini merupakan surah yang menyatakan berlepas diri dari perbuatan yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik. Dan, surah ini juga memerintahkan untuk berbuat ikhlas kepada Allah. Maka firman Allah Ta'ala, "Katakanlah, hai orang-orang yang kafir," mencakup semua orang kafir yang ada di permukaan bumi. Akan tetapi, yang dituju oleh ayat ini, ketika itu, adalah orang-orang kafir Quraisy. Dikatakan bahwa mereka itu, karena kebodohan mereka juga, mengajak Rasulullah untuk sama-sama menyembah patung mereka selama 1 tahun dan kelak mereka akan menyembah Tuhan Rasulullah selama 1 tahun pula. Lalu, Allah menurunkan surah ini dan memerintahkan Rasulullah untuk berlepas diri dari agama mereka secara menyeluruh. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
yang terdiri dari patung-patung dan saingan-saingan, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, yaitu Allah yang Maha Tunggal. Tidak ada serikat baginya. Ema dalam ayat ini sekedudukan dengan men. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Yaitu, aku tidak akan pernah melakukan peribadatan kamu. Artinya, aku tidak akan menjalaninya dan tidak akan mencontohnya. Yang aku sembah hanyalah Allah semata, sesuai dengan cara yang disukai dan direstuinya. Itulah sebabnya Allah Ta'ala mengatakan, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Yaitu, kamu tidak akan mengikuti perintah-perintah dan syariat-syariat Allah dalam beribadah kepadanya, bahkan kamu telah mengada-adakan suatu perkara sesuai dengan keinginan nafsu-nafsu kamu. Sebagaimana firman-Nya, tidaklah yang mereka ikuti itu selain prasangka belaka dan apa yang diminati oleh hawa nafsu. Padahal, sesungguhnya telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Kita berlepas diri dari semua yang mereka lakukan. Maka arti, tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad ini adalah utusan Allah, ialah tidak ada yang disembah kecuali Allah semata. Dan, tidak ada jalan untuk mengabdi kepada Allah kecuali dengan mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi. Sedangkan, orang-orang musyrik itu menyembah selain Allah, suatu peribadatan yang tidak diizinkan oleh Allah. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan kepada mereka, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan bila mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Dan firman Allah Ta'ala, bagi kami amal perbuatan kami dan bagi kamu amal perbuatan kamu. Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama yang lain menggunakan ayat yang mulia ini, untukmu agamamu dan untukku agamaku, sebagai dalil bahwa kekufuran itu merupakan millah, artinya kepercayaan, komunitas spiritual, agama, yang satu. Maka orang Yahudi dapat mewarisi orang Nasrani dan sebaliknya, bila di antara keduanya terdapat hubungan nasab atau sarana pewarisan, sebab agama-agama selain Islam itu bagaikan satu perkara saja dalam hal kebatilannya. Namun, Imam Ahmad dan yang satu pandangan dengan beliau tidak membolehkan adanya praktek waris-mewarisi antara orang Yahudi dengan orang Nasrani, berlandaskan pada hadits Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa katanya Rasulullah bersabda, tidak ada waris-mewarisi antara dua milah, agama yang berbeda. Demikianlah ringkasan tafsir surah Al-Kafirun. Segala puji dan kenikmatan hanyalah milik Allah. Surah ke-110, An-Na'asr. Surah Madaniyah ada 3 ayat, turun di Mina ketika Haji Wada, setelah surah At-Taubah, merupakan surah yang terakhir diturunkan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan ayat 1. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong ayat 2. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat ayat 3. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, Umar pernah menggabungkan aku dengan para tertua perang Badar. Seolah-olah di antara mereka ada yang tidak setuju, lalu dia berkata, mengapa dia ikut bergabung bersama kita padahal kita pun mempunyai anak-anak yang seumur dengannya? Umar menjawab, dia termasuk orang yang sudah kamu kenal. Maka pada suatu hari, dia memanggilku dan menggabungkan aku dengan mereka. Pada hari itu aku tidak beranggapan melainkan aku hendak diminta pendapat untuk mereka. Umar berkata, bagaimana pendapat kalian mengenai firman Allah Ta'ala, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan? Di antara mereka ada yang mengatakan, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohonkan ampunan kepadanya, bila kita ditolong dan memperoleh kemenangan. Namun, sebagian mereka diam, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun.
Lalu Umar bertanya kepadaku, seperti itu pulakah pendapatmu, wahai Ibnu Abbas? Aku menjawab, tidak. Dia bertanya, kalau begitu, bagaimana pendapatmu? Kataku, itulah ajal Rasulullah yang diberitahukan Allah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka inilah pertanda ajal engkau telah dekat. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. Umar berkata, aku tidak mengetahui maksud surah ini melainkan sebagaimana yang telah engkau katakan. Riwayat ini hanya dikemukakan oleh Imam Bukhari. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas, ketika turun ayat apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Rasulullah mengatakan, kematian diriku telah diumumkan. Beliau wafat di tahun itu. Diriwayatkan pula bahwa Aisyah berkata, di akhir usianya, Rasulullah sering membaca, Maha Suci Allah segala puji baginya. Aku meminta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Dan, beliau mengatakan, Tuhanku telah memberitahukan kepadaku bahwa aku akan melihat pertanda pada umatku dan memerintahkan kepadaku bila aku telah melihatnya agar bertasbih kepadanya, memujinya dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. Dan kini aku telah menyaksikannya sendiri, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Setelah turun surah ini, Rasulullah lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beramal untuk akhiratnya. Dan Rasulullah mengatakan, kemenangan itu telah datang, pertolongan Allah itu telah datang, dan penduduk Yaman telah datang. Tiba-tiba seseorang bertanya, siapakah penduduk Yaman itu? Rasulullah menjawab, warga masyarakat yang hatinya lembut-lembut dan watak mereka sangat peramah. Keimanan ala Yaman dan pemahaman ala Yaman. Maksud surah An-Nasr yang telah dijelaskan oleh sebagian pelaku perang Badar yang duduk bersama Umar, sebagaimana telah dikisahkan dalam hadits Bukhari di muka, bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita bahwa bila Allah telah menaklukkan negara-negara dan benteng-benteng pertahanan untuk kita maka kita harus memuji, mensyukuri, dan memahasucikannya adalah maksud yang baik dan benar. Sebab pernyataan ini telah diperkuat pula oleh sholat yang dilakukan oleh Nabi pada hari penaklukan kota Mekah, waktu duha, sebanyak 8 rakaat. Lalu ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sholat yang dilakukan oleh beliau itu adalah sholat duha. Pendapat ini tidak dapat diterima, sebab Rasulullah tidak pernah membiasakannya dikala beliau ada di rumah, maka bagaimana mungkin Rasulullah melakukan sholat duha dikala itu, padahal beliau sedang bepergian, dan tidak berniat untuk bermukim di kota Mekah. Itulah sebabnya Rasulullah tinggal di sana sampai akhir Ramadhan, kira-kira selama 19 hari. Beliau mengkosyar sholat dan tidak berpuasa, beliau dan seluruh bala tentaranya. Sedangkan jumlah mereka kira-kira 10.000 orang. Mereka mengatakan, sebetulnya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah itu hanyalah sholat kemenangan. Mereka mengatakan, maka disunahkan bagi seorang panglima perang bila telah menaklukkan suatu negara, hendaklah dia sholat di sana sebanyak 8 rakaat. Dan demikianlah yang telah dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau berhasil menaklukkan beberapa kota. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ke-8 rakaat tersebut hanya dilakukan dengan 1 kali salam. Namun, yang benar adalah melakukan salam setiap selesai 2 rakaat, sebagaimana telah ditegaskan dalam Sunan Abu Daud bahwa Rasulullah pada penaklukan kota Mekah melakukan salam setiap 2 rakaat. Adapun yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Umar sebagaimana yang diterangkan dalam Syahih Bukhari di muka bahwa surah ini memberitahukan tentang dekatnya kematian Rasulullah, maka maksud ayat ialah, ketahuilah oleh kamu Muhammad, bahwa bila engkau telah menaklukkan kota Mekah, yaitu kampung halaman yang telah mengeluarkan kamu,
Dan orang-orang sudah masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka perhatian kami kepadamu di dunia telah berakhir, lalu bersiap-siaplah untuk menghadap kami. Sebab, akhirat adalah lebih baik bagimu daripada dunia. Dan kelak, Tuhanmu akan memberimu pemberian sehingga kamu akan puas. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. Yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah kemenangan kota Mekah. Semua sudah sepakat, sebab warga Arab yang tinggal di dusun-dusun dengan pelan-pelan masuk Islam, setelah penaklukan kota Mekah. Mereka mengatakan, bila dia menang atas warganya maka dia adalah seorang nabi. Telah diriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah mengatakan, aku datang. Lalu Jabir bin Abdullah datang menghampiriku dan mengucapkan salam. Kemudian aku memberitahukan kepadanya tentang perpecahan manusia dan bid'ah yang telah mereka perbuat. Jabir pun mulai menangis. Kemudian dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, dan kelak mereka akan keluar dari agama Allah dengan berbondong-bondong pula. Demikianlah ringkasan tafsir surah An-Nasr. Surah ke-111, Al-Lahab. Surah Makkiyah ada 5 ayat, diturunkan setelah surah Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ayat 1. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Ayat 2. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang sangat bergejolak. Ayat 3. Dan istrinya, pembawa kayu bakar. Ayat 4. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Ayat 5. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi pergi ke lapangan luas, lalu beliau naik ke atas bukit dan menyeru, hai warga masyarakat. Lalu berkumpullah warga Quraisy menuju Rasulullah. Setelah itu, beliau berkata, bagaimanakah pendapatmu bila aku beritahukan kepada kalian bahwa musuhmu akan datang menyerangmu di waktu pagi dan sore? Apakah kalian akan membenarkan beritaku itu? Mereka menjawab, ya. Rasulullah kemudian melanjutkan perkataannya, kalau begitu, aku ini adalah pemberi peringatan terhadap azab Allah yang hebat. Maka berkatalah Abu Lahab, untuk inikah kamu kumpulkan kami? Binasalah kamu. Maka Allah pun menurunkan surah, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Yaitu, rugilah, sia-sialah, dan sesatlah perbuatan dan usahanya. Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah. Nama lengkapnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama panggilannya Abu Taibah. Dinamakan Abu Lahab karena wajahnya yang sangat bercahaya. Dia adalah orang yang paling banyak menyakiti Nabi dan sangat membencinya, menghina dan meremehkannya, dan meremehkan agamanya. Rasulullah menyeru, wahai umat manusia, katakanlah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka kalian semua akan berbahagia. Sedangkan orang-orang ketika itu berkumpul mengelilingi beliau. Abu Lahab merapatkan diri dengannya dan berdiri di belakangnya sambil berkata, sesungguhnya dia adalah orang murtad dan dusta. Dan dia menguntit kemana saja beliau pergi. Watab, artinya sesungguhnya dia benar-benar telah rugi dan binasa. Abu Lahab pernah mengatakan, bila yang telah dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, maka aku akan menebus diriku di hari kiamat nanti dengan harta dan anakku. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat selanjutnya, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan, yaitu anaknya. Selanjutnya, firman Allah Ta'ala, kelak dia akan masuk ke dalam api yang sangat bergejolak, yaitu yang mempunyai bunga api, bara api, dan daya bakar yang sangat hebat. Dan istrinya, pembawa kayu bakar. Dan ketika itu istrinya termasuk wanita terhormat di kalangan warga Quraisy. Dia adalah Ummu Jamil. Adapun namanya adalah Arwa bintu Harb bin Umayyah, saudari Abu Sufyan.
dia memberi bantuan kepada suaminya dalam hal melakukan kekufuran dan pembangkangan. Itulah sebabnya di hari kiamat nanti dia pun akan memberikan bantuan kepada suaminya ketika dia disiksa di dalam api neraka jahanam. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab bahwa dia adalah seorang wanita yang mempunyai kalung yang sangat mahal di lehernya. Kemudian dia berkata, aku akan mendermakan kalung ini untuk melancarkan permusuhan kepada Muhammad. Dengan demikian, Allah pun akan memberikan siksaan kepadanya di dalam neraka nanti dengan tali dari sabut. Mengenai firman Allah Ta'ala, yang di lehernya terdapat tali sabut, sebagian ulama menafsirkan, yaitu di lehernya akan dikalungkan sebuah tali dari api yang akan mengangkatnya sampai ke bibir neraka, kemudian dilemparkan ke dasar neraka. Dan demikianlah seterusnya. Para ulama mengatakan, di dalam surah ini terkandung mukjizat yang sangat jelas dan dalil yang sangat terang tentang nubuah Nabi. Sebab, ketika Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, kelak dia akan masuk ke dalam api yang sangat bergejolak. Dan istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut, maka dengan ayat ini Allah mengabarkan bahwa keduanya itu sudah pasti ditimpa kesengsaraan dan tidak ada keimanan lahir dan batin, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Dan, ini tentu saja merupakan bukti yang paling kuat tentang nubuah Nabi. Demikianlah ringkasan tafsir surah Al-Lahab. Segala puji dan nikmat milik Allah semata. Surah ke-112, Al-Ikhlas. Surah Makkiyah ada 4 ayat, diturunkan setelah surah An-Nas. Sebab turun surah Al-Ikhlas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa orang-orang musyrik telah mengatakan kepada Nabi, hai Muhammad, terangkanlah nasab Tuhanmu kepada kami. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu, katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Diriwayatkan pula oleh Imam Tabrani dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, segala sesuatu itu mempunyai nisbat. Dan nisbat Allah itu adalah, katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Asy-Syamad. Asy-Syamad berarti, yang tidak memiliki kerongkongan. Keutamaan surah Al-Ikhlas. Diriwayatkan, seorang laki-laki Ansyar pernah menjadi imam di Masjid Quba. Setiap kali dia hendak membuka surah yang akan dibacakan kepada makmum dalam sholat, dia selalu memulai dengan membaca Qul Huwallahu Ahad. Setelah selesai membacanya, barulah dia membaca surah yang lain. Dia melakukan hal itu di setiap rakaat. Terjadilah perbincangan di kalangan para sahabat. Mereka mengatakan, engkau membuka bacaan dengan surah ini, kemudian engkau tidak cukup dengan membaca surah ini saja, tetapi engkau baca pula surah yang lain. Yang harus kamu lakukan adalah membaca surah itu, atau meninggalkannya dan diganti dengan surah yang lain. Dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkannya. Bila kalian suka aku mengimami kalian seperti itu, maka aku akan melakukannya, bila tidak maka aku tidak akan lagi mengimami kalian. Sedangkan mereka ketika itu berpendapat bahwa dia adalah orang utama di kalangan mereka dan mereka tidak suka bila diganti oleh orang lain. Ketika Nabi datang menjumpai mereka, lalu mereka ceritakan semuanya kepada beliau. Setelah itu beliau bersabda, hai Fulan, apa sebabnya engkau tidak mau mengikuti perintah kawan-kawanmu? Dan apa yang menyebabkan kamu mesti membacanya dalam setiap rakaat? Orang itu menjawab, aku sangat menyukainya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, kecintaanmu terhadap surah ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id, ada seseorang mendengar orang lain membaca surah Al-Ikhlas dan dia mengulang-ulangnya. Ketika waktu pagi tiba, dia ceritakan hal itu kepada Nabi. Seolah-olah laki-laki itu merasa kurang puas dengan satu kali baca.
Maka Nabi pun bersabda, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Surah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah bahwa apabila Nabi hendak tidur pada setiap malamnya, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya dan membacakan pada keduanya surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwadzatain, lalu mengusapkan keduanya ke sekujur tubuhnya yang terjangkau. Pengusapan itu dimulai dari arah kepala, wajah, dan tubuh bagian depannya. Beliau lakukan itu sampai 3 kali. Hadits ini diriwayatkan pula oleh para penyusun kitab Sunan dari hadits Ukail. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa ayat 1. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu ayat 2. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan ayat 3. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, ayat 4. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Artinya, Dia adalah satu dan tunggal, yang tidak mempunyai bandingan, wakil, saingan, yang menyerupai dan yang menyamainya. Dan, lafal ini tidak boleh digunakan kecuali hanya kepada Allah semata, sebab Dialah yang Maha Sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Firman Allah Ta'ala, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnu Abbas mengatakan, As-Samad ialah yang semua makhluk menyandarkan diri kepadanya dalam setiap kebutuhan dan permasalahan mereka. Dan mereka mengatakan bahwa As-Samad itu adalah yang dipertuan. Dan, yang tidak mempunyai kerongkongan. Tidak makan dan tidak minum. Dialah yang akan tetap ada setelah makhluknya tiada. Semua makna ini adalah benar. Karena, kesemuanya itu merupakan sifat Tuhan kami yang maha gagah lagi perkasa. Firman Allah Ta'ala, Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, yaitu tidak mempunyai anak, ayah, dan istri. Mujahid mengatakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, yaitu tidak ada satupun tandingan dari makhluknya yang akan menyainginya, atau yang mendekati kedudukannya. Allah Maha Tinggi dan Maha Suci dari semua itu. Pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai seorang putra, padahal Dia tidak mempunyai seorang pun istri? Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya, kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak layak bagi Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pemurah selaku hamba. Sesungguhnya, Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan, tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Surat Maryam, ayat 88-95. Dikemukakan dalam Sahih Bukhari, tidak ada yang paling sabar atas ucapan yang menyakitkan yang melebihi kesabaran Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, tetapi Allah tetap memberikan rezeki dan memaafkan mereka. Demikianlah ringkasan tafsir surah Al-Ikhlas. Segala puji dan nikmat milik Allah semata. Surah ke-113, Al-Falah. Surah Makkiyah ada 5 ayat, diturunkan setelah surah Al-Fil. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Zir bin Hubaisi berkata, Aku mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab bahwa Ibnu Mas'ud tidak menulis Al-Mu'awwadzatain dalam mushafnya, lalu dia mengatakan, Aku bersaksi bahwa Rasulullah telah memberitakan kepadaku bahwa Jibril telah mengatakan kepadanya, Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Aku pun mengatakannya. Lalu Jibril mengatakan, Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia. Aku pun mengatakannya, dan kami akan mengatakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan An-Nasai.
Barangkali Ibnu Mas'ud tidak mendengarnya dari Nabi dan riwayatnya itu tidak mutawatir. Dan mungkin saja Ibnu Mas'ud telah menarik pandangannya, kemudian bergabung kepada pandangan jamaah. Sebab, para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka semua menetapkan dua surah itu dalam mushaf-mushaf induk dan mereka mengirimkannya ke seluruh penjuru negeri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam syahihnya dari Uqbah bin Amir, yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidakkah engkau perhatikan ayat-ayat yang telah diturunkan di malam ini, yang tidak ada ayat yang serupa dengannya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas." Diriwayatkan dari Abu Sa'id, Rasulullah selalu melindungkan diri dari ketajaman mata jin dan ketajaman mata manusia. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan dan sahih. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh ayat 1. Dari kejahatan makhluknya ayat 2. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita ayat 3. Dan dari kejahatan wanita pria tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul tali ayat 4. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki ayat 5. Terdapat beraneka pendapat mengenai penafsiran al-falah, namun yang paling benar al-falah berarti subuh. Dan, inilah yang menjadi pegangan Imam Bukhari dalam syahihnya. Semoga Allah merahmati beliau. Firman Allah Ta'ala, dari kejahatan makhluknya, yaitu dari kejahatan semua makhluknya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Mujahid mengatakan, Gasikul lail idza wagaba itu artinya apabila matahari telah terbenam. Demikian dikemukakan oleh Imam Bukhari. Dan, hal ini pun dikatakan pula oleh Ibnu Abbas dan yang lain. Namun, yang lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud gasik adalah bulan. Yang menjadi alasan mereka adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Harits bin Abu Salamah, yang mengatakan bahwa Aisyah berkata, Rasulullah memegang tanganku, lalu memperlihatkan bulan kepadaku ketika terbit. Lalu beliau mengatakan, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan bulan apabila terbenam. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Nasai dan Tirmidzi. Kelompok pemilik pendapat yang pertama mengatakan bulan adalah pertanda malam bila telah masuk. Ini tidak bertentangan dengan pendapat kami karena bulan itu termasuk pertanda malam dan tidak akan muncul kecuali di waktu malam. Demikian pula halnya bintang-bintang, tidak akan muncul kecuali di waktu itu. Maka, ini semua kembali kepada pendapat kami. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, dan dari kejahatan wanita pria tukang sihir yang mengembuskan napas pada buhul-buhul tali. Imam Bukhari meriwayatkan dalam bab tentang at-tib, di dalam syahihnya bahwa Aisyah berkata, Rasulullah pernah kena sihir sehingga dia mengaku mendatangi istrinya, padahal tidak. Sufyan mengatakan, bila keadaannya seperti itu adalah sihir yang hebat. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memfatwakan kepadaku tentang sesuatu yang kamu tanyakan itu? Telah datang kepadaku dua orang laki-laki. Salah satunya duduk dekat kepalaku dan satunya lagi duduk dekat kakiku. Laki-laki yang dekat kepalaku mengatakan, apa yang terjadi dengan orang ini? Dijawab oleh yang satunya, terkena sihir. Dia bertanya lagi, siapa yang telah menyihirnya? Dia menjawab, Lubaid bin Nasya'am. Laki-laki dari Bani Zuraik. Mata-mata Yahudi. Dia adalah orang munafik. Dia bertanya lagi, di mana sihirnya? Jawabnya, di dalam sisir dan rambut. Katanya, di mana? Dia menjawab, di dalam seludang mayang kurma di dalam sumur Zarwan. Lalu beliau mendatangi sumur itu, kemudian mengeluarkan sihir. Katanya, inilah sumur yang pernah diperlihatkan kepadaku. Seolah-olah airnya melimpah keruh. Dan pohon kurmanya bagaikan kepala-kepala setan. Perawi berkata, beliau pun mengeluarkannya. Aku bertanya kepada Rasulullah,
apakah Anda tidak membalas sihirnya?" Rasulullah menjawab, "Adapun Allah telah menyembuhkan aku dan aku tidak suka membalas keburukan kepada seorang manusia pun." Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Muslim. Dalam tafsirnya, Mufasir ATST Salabi mengatakan bahwa Ibnu Abbas dan Aisyah mengatakan, ada salah seorang anak Yahudi menjadi hadam Rasulullah, namun warga Yahudi mendesaknya supaya mengambil rambut Nabi yang berjatuhan dan beberapa gigi sisir beliau. Dan, hadam pun melakukannya, kemudian diberikan kepada warga Yahudi dan mereka pun menyihir beliau dengannya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Zaid bin Arqam berkata, Rasulullah pernah disihir oleh salah seorang pemuda Yahudi. Dan selama beberapa hari beliau mengadukan hal itu. Lalu beliau mengatakan, lalu datanglah Jibril dan mengatakan, salah seorang Yahudi telah menyihirmu dan telah membuatkan ikatan untukmu di sumur ini dan ini. Perintahkanlah kepada seseorang untuk pergi ke sana. Rasulullah pun mengutus seseorang supaya pergi ke sana, lalu dia pun mengeluarkannya. Kemudian dibawa kepada Nabi dan beliau pun melepaskan ikatannya. Kemudian Rasulullah berdiri, seolah-olah beliau telah bebas dari belenggu. Namun, hal itu tidak diberitahukan kepada orang Yahudi dan beliau tidak pernah melihat wajahnya lagi hingga dia mati. Ibnu Jarir meriwayatkan, Jibril datang menemui Nabi, kemudian berkata, "Engkau mengeluh, wahai Muhammad?" Dia menjawab, "Ya." Jibril berkata, "Dengan nama Allah, aku sendiri yang akan memberikan mantra kepadamu dari setiap penyakit yang akan mengganggu kamu, dari setiap kejahatan orang yang hasut dan penyihir dan ketajaman mata. Semoga Allah menyembuhkanmu." Barangkali ini akibat keluhan beliau ketika beliau disihir. Kemudian, Allah Ta'ala menyembuhkan beliau kembali dan mengembalikan makar para ahli sihir kaum Yahudi penghasut itu kepada diri mereka sendiri, dan Allah menghancurkan rencana buruk mereka serta mempermalukan mereka. Walaupun demikian, Nabi tidak pernah menuntut orang yang telah menyihir dirinya itu, bahkan cukuplah Allah yang telah menyembuhkannya dan memulihkan kesehatannya. Demikianlah ringkasan tafsir surah Al-Falaq. Segala puji dan nikmat milik Allah semata. Surah ke-114, An-Nas. Surah Makkiyah ada 6 ayat, diturunkan setelah surah Al-Falaq. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang telah memelihara manusia ayat 1. Raja manusia ayat 2. Sembahan manusia ayat 3. Dari kejahatan setan yang bersembunyi ayat 4. Yang membisikkan ke dalam dada manusia ayat 5. Dari golongan jin dan manusia ayat 6. Ayat ini mengandung 3 sifat Allah Ta'ala, Ruhubiyah, Mulukiyah, dan Uluhiyah. Dia adalah pengurus, raja, dan ilah segala sesuatu. Semua perkara adalah makhluknya, di bawah kerajaannya, dan mengabdi kepadanya. Maka, Allah Ta'ala memerintahkan kepada siapa saja yang hendak memperlindungkan diri agar memperlindungkan diri kepada zat yang mempunyai 3 sifat agung ini, dari segala macam bisikan Al-Khannas, yaitu setan yang diwakilkan kepada manusia. Sebab, tidak ada satupun keturunan Adam melainkan dia akan disertai kawan yang akan selalu menjadikan indah segala macam tindakan keji bagi pandangannya. Dan, dia tidak akan pernah merusaknya. Sedangkan, Al-Ma'asyum ialah orang yang memperoleh pemeliharaan yang ketat dari Allah ditegaskan dalam sebuah hadits sahih, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan disertai pendamping. Mereka bertanya, dan Anda sendiri, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, betul. Akan tetapi, Allah telah menolong aku sehingga pendampingku masuk Islam dan ia tidak pernah memerintahkan kepadaku kecuali kepada kebaikan. Dan, ditetapkan pula dalam hadits Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam pada saluran darah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Tamimah yang meriwayatkan dari seseorang yang pernah membonceng Nabi, katanya, keledai Nabi terjatuh,
Lalu aku mengatakan, celakalah setan. Lalu Nabi bersabda, janganlah kamu katakan, celakalah setan, sebab bila kamu mengatakannya maka setan akan menjadi semakin besar tubuhnya dan mengatakan, dengan kekuatanku, aku akan mengalahkannya. Namun, apabila kamu mengatakan bismillah maka dia akan mengecil sehingga menjadi sekecil lalat. Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun sanadnya bagus. Hadits ini menjadi dalil bahwa hati itu bila mana berzikir kepada Allah maka setan akan mengecil dan kalah. Namun, bila tidak berzikir kepada Allah maka setan akan menjadi besar dan menang. Kata Said bin Jubair, Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, Al-Waswasil Hannas yang selalu membisikkan dan mundur ke belakang, dia mengatakan, setan itu berada di dalam hati anak Adam. Bila lengah dan lalai, maka setan pun akan membisik-bisikkan, namun bila ingat Allah, maka setan akan mundur ke belakang. Hanasa, Mutamir bin Sulaiman mengatakan dari ayahnya, diceritakan bahwa setan pembisik itu akan meniup hati anak Adam yang dirundung kesedihan dan yang senang. Namun, bila dia berzikir maka dia akan mundur ke belakang. Firman Allah Ta'ala, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Tentu maksudnya bukan hanya manusia, tetapi manusia dan jin. Disebutkan manusia saja, untuk menunjukkan kelumrahan. Ibnu Jarir mengatakan, ada beberapa golongan jin yang ikut bekerja pada manusia. Oleh karena itu, tidak salah memutlakan manusia, namun yang dimaksud adalah termasuk jin. Ada yang mengatakan bahwa firman Allah Ta'ala, dari golongan jin dan manusia, ini merupakan tafsir tentang pihak yang selalu membisikkan rasa was-was di dada-dada manusia, yaitu setan dari kalangan jin dan manusia. Sebagaimana firman-Nya, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Sebagian mereka mengilhamkan kepada sebagian lain kata-kata pemanis untuk menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Abu Dzar berkata, aku pernah datang menjumpai Nabi yang ketika itu sedang berada di dalam masjid, lalu beliau mengatakan, hai Abu Dzar, apakah kamu sudah sholat? Aku jawab, belum. Nabi mengatakan, berdirilah dan sholatlah. Maka, aku pun berdiri dan sholat. Setelah itu, aku pun duduk. Lalu beliau bersabda, hai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan jin dan manusia. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah di kalangan manusia juga ada setannya? Rasulullah menjawab, benar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya bahwa Ibnu Abbas berkata, ada seseorang menghadap Rasulullah kemudian berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya terbetik dalam diriku sesuatu yang kalau saja aku jatuh dari langit lebih aku sukai daripada membicarakannya. Nabi kemudian bersabda, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah menolak makarnya kepada was-was. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Demikianlah ringkasan tafsir surah An-Nas. Segala puji dan nikmat milik Allah semata. Selesailah semua kitab tafsir Ibnu Katsir.